materi peluang ini disimbolkan dengan P kapital. Ini PA, peluang kejadian A adalah banyak kejadian A dibagi banyaknya kemungkinan yang terjadi. Oke. Jika peluang satu kejadian A itu 0, maka berarti kejadian itu mustahil terjadi. Kalau peluang kejadian A itu 91, berarti pasti terjadi. Oke, jadi peluang itu terletak antara 0 sampai 1. Jadi nanti peluang bentuknya pecahan di mana kurang dari 1. Pembilanya pasti lebih kecil daripada penyebutnya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Misal soal nomor 1 ini, sebuah huruf diambil secara acak dari huruf-huruf penyusun transformasi. Oke, misalnya transformasi. Oke, sebentar. Transformasi. Tentukan peluang bahwa huruf yang terambil huruf R, A huruf R, kemudian yang B huruf vokal, yang C huruf konsonan. Oke. Peluangnya kita tulis banyaknya kejadian NS itu semuanya. Kalau ini kata transformasi berarti kita tentukan NS-nya itu semua hurufnya. Transformasi ada 12 huruf ya. Oke, berarti NS-nya 12. Kejadian A huruf R. Kejadian A berarti NA, misal kejadian A itu huruf R. Huruf R ada berapa di sini? Ada 2. Oke. Berarti peluang kejadian A adalah NA per NS. 2/12, 1/6. Oke, kurang dari 1 berarti benar. Peluang kejadian B huruf vokal. Huruf vokal ada berapa? 1, 2, 3, 4. Peluang kejadian B huruf vokal ada 4, sehingga peluang kejadian B adalah NB per NS. NS-nya selalu sama. Ada 4/12 berarti 1/3. Peluang kejadian C, banyak kejadian C huruf konsonan. Berarti 12 kurangi 4 huruf vokal ini ada 8. Sehingga peluang kejadian C adalah NC per NS. 8/12 sederhanakan 2/3. Oke, inilah peluangnya. Selalu berbentuk pecahan karena dia kurang dari 1. Contoh soal selanjutnya. Sebuah kantong berisi 8 butir kelereng merah. Oke, sambil saya rekap soalnya ya, nomor 2. Kelereng merah 8, kelereng putih 7, kelereng hijau 5. Ini ya. Merah 8, putih 7, hijau 5. Jadi kantong diambil sebutir kelereng secara acak. Hanya sebutir. Kejadian A adalah kelereng merah. Kejadian B kelereng putih, kejadian C kelereng hijau. Oke, peluangnya bagaimana? Kita tentukan NS dulu. NS berarti total dari semua kelereng yang ada. Semua warna. Ada 20 ya. Oke, kejadian A. Kelereng merah. Berarti banyaknya kelereng merah berapa? 8. Sehingga peluang kejadian terambil kelereng merah bisa kita tulis PM ini ya. PM sama dengan NM per NS. Semua kejadian selalu dimisalkan NS ya. Semua kejadian yang mungkin terjadi. 8/20 sederhanakan 2/5. Kejadian B sama NP, banyaknya kelereng putih 7. Berarti PP bisa kita tulis ya, atau nanti dibedakan. Ini putih ya. N putih, berarti peluang kejadian putih adalah N putih per NS. 7/20 tidak bisa disederhanakan, ya udah. Peluang kejadian C NH hijau, baiknya kelereng hijau 5. Berarti peluang kejadian hijau adalah 5/20 1/4.
Oke, selanjutnya nomor 5. 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul kedua dadu berjumlah 5. Oke, ini jumlah dadu. Ini ada cara cepatnya ya. Misalnya soal nomor 3, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Oke, 2 dadu. Di video sebelumnya UK1 kalian bisa cek lagi berapa NS semua kejadian yang mungkin terjadi jika 2 dadu dilempar. Semuanya ada 36 ya. Oke. Kemudian A adalah jumlah dadu 5, B itu jumlah dadu 8, C itu jumlah dadu per 5. Oke, maksudnya jumlah dadu itu apa? Salah. Oke, ini adalah banyaknya sampel atau NS dari 2 dadu yang dilemparkan. Ini kan dadu pertama 1, dadu kedua 1. Nah, kalau dijumlahkan, nah ini kan kalau dijumlahkan 2, dijumlahkan 3. 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Nah, kalau dijumlahkan kan hubungannya mereka seperti ini sama. Ini angkanya kalau dijumlahkan sama. Ini sama ini. Ini sama. 1 tambah 4 sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 3 tambah 2. Totalnya ada 36 kejadian. Nah, untuk soal seperti tadi ini, muncul kedua mata dadu berjumlah 5, jumlah 8. Ada cara cepatnya. Ini jumlah dadu ya. Oke, ini jumlah dadu, maksudnya dadu kalau dijumlahkan. Oke, jumlah dadu kalau dijumlahkan kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksimal 12 karena mata dadu kan hanya ada sampai 6. Nah, misal mata dadu pertama 6, mata dadu kedua 6, kan dijumlahkan maksimal 12. Banyaknya mata dadu jika dijumlahkan hasilnya 1 kan tidak ada, karena paling kecil angkanya kan 1, paling kecil juga 1. 1 kalau 1 ditambahkan kan 2. Oke, kita tulis di sini mulai dari angka 2 itu banyaknya 1 yang paling belakang, ke sini 2 3 4 5 terakhir 6. Oke, maksudnya apa sih ini? Mata dadu kalau dijumlahkan itu jumlahnya 2, itu hanya ada 1 titik, yaitu titik 1,1. Jumlah dadu kalau dijumlahkan itu 3, ada 2 titik. Apa? 1,2 dan 2,1. Ini kalau dijabarkan. Nah, kalau ringkasnya kan seperti ini. Daripada kalian harus membuat tabel seperti tadi, kan agak ribet, jadi pakai seperti ini aja. Kita masukkan ke soal jumlah 2 mata dadu ya. Muncul kedua mata dadu berjumlah 5. Oke, kita urutkan jumlah dadu 5. Ada berapa banyak kejadian? Nah, itu cara mencarinya. Jumlah dadu 5, banyak kejadiannya 4. Yang kita ambil 4 ini. Oke, berarti banyaknya kejadian muncul 5 itu ada 4 kejadian. Sehingga peluang muncul jumlah dadu 5 adalah N5 per NS. Ada 4 per semua kejadian 36, 1 per 9. Tuh. Selanjutnya yang B, jumlah dadu 8. Kejadiannya ada berapa? 5. Yang diambil ininya ya, banyaknya. Oke, ada 5 kejadian, berarti peluang berjumlah 8 adalah N8 dibagi NS sama dengan 5 per 36. Tidak bisa disederhanakan, udah. Oke, jumlah mata dadu prima, bilangan prima, mana saja? Bilangan prima itu kan 2, mulai dari 2 ya, 3, 5, 7, 11. Oke, yang kita ambil ini
banyaknya yang kita ambil. Ada berapa? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 6, 13, 13 tambah 2, 15. Berarti banyaknya ada 15 kejadian, sehingga peluangnya adalah, peluang jumlah materi hidup prima adalah N prima per NS, 15 per 36, 5 per 12. Oke, ini peluang kejadiannya. Selanjutnya, sebuah kotak berisi 6 kelereng hitam dan 4 kelereng putih. 2 butir kelereng diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil 2 kelereng hitam, 2 kelereng putih. Oke. Selanjutnya, ada kelereng hitam 6, kelereng putih 4. Kejadian A adalah 2 kelereng hitam, kejadian B 2 kelereng putih. Kelereng hitam 6, kelereng putih 4. Diambil 2 kelereng hitam, peluang 2 kelereng hitam, 2 kelereng putih. Kita tentukan NS dulu. Berarti ada 10. Oke. Biasanya kan kita seperti ini. NS nya totalnya itu total dari banyak kelereng. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Kenapa? Karena diambil 2 kelereng. Berarti NS-nya itu bukan ini. Tapi NS-nya adalah kombinasi 2 dari keseluruhan kelereng yang ada. 6 tambah 4, 10. Tuh, kenapa kombinasi? Karena kalau yang kita ambil itu kan sekaligus ya. Sekaligus itu maksudnya sekali ambil tuh langsung 2 kelereng, bukan diambil satu-satu. Ada kata-kata sekaligus di sini. 2 butir kelereng diambil sekaligus. Makanya kita pakai kombinasi. Mau yang terambil nanti putih hitam kah atau hitam putih kan sama saja. Jadi urutannya itu tidak penting. Makanya kita pakai kombinasi. Oke, untuk NS adalah kombinasi 2 dari 10. Berarti 10 faktorial per 10 kurangi 2 faktorial, 10 faktorial per 8 faktorial. Oke, 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial. Oke, 10 kali 9, 90. NS-nya 90. Sekarang kejadian A, terambil 2 kelereng hitam. Berarti banyaknya kejadian A adalah sama kombinasi 2 dari kelereng hitam saja. Kelereng hitam ada 6. Seperti gini. 6 faktorial per 6 kurangi 2, 4 faktorial ya. 6 kali 5 kali 4, 4 faktorial 30. Oke. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS. 30 per semua kejadian peluangnya adalah 90. Sehingga peluangnya adalah 1/3. Kejadian B sama 2 kelereng putih. Kejadian B itu 2 kelereng putih, berarti kombinasi 2 dari kelereng putih banyaknya ada 4. Berarti 4 faktorial per 4 kurangi 2, 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, 4 kali 3 12. Sehingga peluang kejadian B adalah 12/90. Sederhanakan, bagi 6 dapat 2, bagi 6 dapat 15. Gitu. Oke, lagi nomor 7. Dalam sebuah kotak berisi 8 kelereng merah, 6 kelereng hijau, dan 4 kelereng putih. Diambil 3 kelereng sekaligus. Nah, ini sama. Sekarang 3 kelereng sekaligus dari kotak tersebut. Tentukan peluang terambilnya. Kejadian A, 2 kelereng merah dan 1 putih. Kejadian B, 1 kelereng merah dan 2 kelereng hijau. Kejadian C, 1 merah, 1 hijau, dan 1 putih. Oke. Merah 8, hijau 6, putih 4. Sama untuk NS-nya
adalah kombinasi diambil berapa kelereng tadi? 3 ya. 3 kelereng sekaligus berarti 3 kali kombinasi 3 dari total semua kelereng 18. Oke, 18 faktorial per 18 kurangi 3 15 faktorial. 18 17 16 15. Oke, kita coret 18 kali 17 kali 16. Kita biarkan saja seperti ini, tidak usah kita hitung. Kenapa? Nanti perhitungannya akan lebih mudah. Ini kejadian A, 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Oke. Untuk kalimat matematika di sini peluang harus kalian ingat-ingat. Nanti kalau ada kata dan itu berarti kali, kalau atau itu jumlah. Biasanya seperti itu penafsirannya. Oke, 2 merah dan 1 putih. Berarti kombinasi 2 dari kelereng merah saja 8, dan itu kali kombinasi 1 dari kelereng putih itu 4. Oke. Kombinasi 2 dari 8 kali 7 6 faktorial per 8 kurangi 2 6 faktorial ya. Coret. Kombinasi 1 dari 4 itu 4 ya, diingat-ingat. Kombinasi 1 dari 4 itu 4 hasilnya, sehingga 8 kali 7 kali 4. Nah, peluangnya tidak usah dikalikan juga. Peluang kejadian A adalah ini NA ya, banyaknya kejadian A. NA per NS berarti 8 kali 7 kali 4 per NS nya berapa? 18 kali 17 kali 16. Nah, kalau segini kan mending dicoret-coret saja, disederhanakan maksud saya. Oke, ini dapat 1, ini dapat 2, ini dapat 1, ini dapat 2, ini dapat 1, ini dapat 9. Tinggal berapa? 7 per 9 kali 17. Nah, angkanya lebih kecil. 7 per berapa? 153. Oke, 7 per 153 peluangnya. Kurang dari 1 ya, benar ya. Oke. Yang B sama kejadian B, berarti kombinasi 1 dari merahnya 8 kali kombinasi 2 dari hitam atau hijau yang tadi. Hijaunya 6. Berarti 8 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial ya. Berarti 8 kali 6 kali 5. Sehingga peluang kejadian B adalah NB per NS. 8 kali 6 kali 5 per NS nya 18 kali 17 kali 16. Oke, coret-coret saja. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 3, ini 1, ini 6. 5 per 6 kali 17. 5 per berapa? 102 ya. Oke, 5 per 102. Nah, kemudian kejadian C. Ini udah 111 ya. Sama kombinasi 1 dari merah berapa? 8 kali kombinasi 1 dari hitam 6 kombinasi 1 dari putihnya 4. Berarti 38 kali 6 kali 4. Peluang kejadian C adalah ini banyaknya kejadian C, NC per NS. 8 kali 6 kali 4 per 18 kali 17 kali 16. 1, 2, ini 2, ini 9, mulai kayak gini lah. Ini 2, ini 3. 2 per 3 kali 17. 2 per 5, 1. Oke, seperti ini. Ada soal lagi kah? Nih, sebuah dadu dilemparkan sekali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Oke, sebuah dadu NS nya berapa? Di sini ya. Nomor 3, banyaknya kejadian NS. Matanya 1, 2,
3, 4, 5, 6 karena cuma satu dudunya. Peluang kejadian A adalah untuk lebih dari 4. Lebih dari 4 tuh mana aja? 5 sama 6, berarti banyaknya ada 2. Sehingga peluang kejadian A adalah 2 per totalnya NS-nya 6 1/3. Oke, jawabannya berarti 1/3. Kemudian sebuah kantong berisi 5 butir kelereng merah, 8 butir kelereng putih, 7 butir kelereng hijau. Dari kantong diambil sebutir kelereng secara acak. Peluang terambil kelereng merah. Nah, sama kayak tadi. 1 ya, berarti kombinasi NS-nya adalah kombinasi 1 dari total kelereng. 8 tambah 5 tambah 7. Berapa? 20 ya. Oke, 20. Kombinasi 1 dari 20 adalah 20. Peluang terambil 1 kelereng merah. Kombinasi kejadian A adalah 1 kelereng merah. 1 dari kelereng merah ada 5. Berarti kombinasi 1 dari 5 adalah 5. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS 5 per 20 1/4. Oke, peluang kejadiannya adalah 1/4. Sudah. Sekian banyak contoh soal, silakan dipahami, uji kompetensi dan penilaian harian. Selamat mengerjakan.